Halo semuanya, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Jadi perkenalkan, nama saya Mesus Kastika Buru Sembiring dengan NIM 2406091014. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme persalinan. Selamat menyaksikan. Mekanisme persalinan adalah gerakan aditif janin yang menyesuaikan ukuran dirinya dengan ukuran panggul saat melewati jalan lahir. Jadi di sini kita akan membahas 7 mekanisme persalinan yang akan dimulai dari tahapan pertama yang dimana tahapan pertama adalah adjustment, dimana adjustment ini adalah masuknya kepala janin ke panggul atau sering disebut sebagai sinklitismus yang biasanya terjadi beberapa minggu sebelum persalinan. Nah, di bagian adjustment ini kepala biasanya sudah melewati Hotg 1 dan Hotg 2, di mana kepala janin ini sudah masuk ke dalam presentasi kepala dengan ubun-ubun terkecil itu berada di bawah atau bagian terendahnya sudah masuk ke PAP seperti ini. Nah, seperti ini dia. Nah, faktor yang mendukung adjustment ini adalah yang pertama itu ukuran panggul ibu itu yang sudah cukup luas. Yang kedua, posisi janin itu yang sudah sesuai, dan yang ketiga itu dipengaruhi oleh kontraksi uterus yang cukup kuat. Nah, yang kedua kita memasuki tahap descent, di mana tahap descent ini turunnya kepala janin. Nah, kepala janin sudah mulai turun seperti ini. Nah, di mana pergerakan kepala janin itu di dalam panggul itu melalui jalan lahir. Faktornya itu yang mempengaruhi tekanan cairan ketuban, tekanan langsung kepala janin ke serviks, dan dasar panggul kontraksi uterus, dan dorongan saat ibu mengenjan. Nah, saat mengalami penurunan ini ada 3 bagian yang mendukung. Yang pertama itu ada sinklitismus, yang dimana sutura sagittalis itu sudah berhempit dengan sumbu jalan lahir. Yang kedua itu ada asinklitismus anterior, dimana masuknya kepala janin yang mengarah ke promontorium yang membuat os parietalis lebih rendah. Nah, yang ketiga itu ada asinklitismus posterior, di mana asinklitismus posterior ini kepala janin itu sudah mengarah ke simfisis, sehingga kepala janin akan lebih cepat tersentuh dan tertahan di simfisis pubis. Nah, selanjutnya kita masuk ke flexion atau fleksi kepala janin, di mana pada flexion ini terjadi sebagai respon terhadap resistensi dari jalan lahir, di mana kepala janin itu menghambat dan dagu janin itu mendekat ke dada seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada internal rotation atau rotasi internal, di mana sering disebut sebagai putar paksi dalam, di mana pergerakan kepala janin itu sudah mulai menyesuaikan diri dengan panggul ibu, yang di mana awalnya kepala janin itu miring, namun dikarenakan pintu bawah panggul lebih sesuai dengan anteroposterior kepala, jadi kepala itu berputar sekitar 45 hingga 90 derajat. Nah, seperti ini dia berputar menjadi ke bawah, yang dimana ini dilakukan dari tekanan dari otot dasar panggul dan bentuk panggul yang mengarahkan kepala janin itu ke posisi terbaik untuk keluar. Jadi kepala janin itu menjadi seperti ini.
Nah, yang kelima itu ada extension atau ekstensi kepala janin, di mana setelah melewati pintu dasar panggul, kepala janin itu mengalami ekstensi untuk keluar dari jalan lahir, seperti ini. Nah, di mana saat kepala mencapai perineum dan melewati simfisis pubis, janin itu terdorong karena tekanan dari panggul. Nah, di mana yang tadinya dagu mendekat ke dada, pada bagian ini dagu itu menjauhi dada dan kepala keluar. Yang pertama terlihat itu adalah ubun-ubun kecil, dilanjutkan dengan dahi, hidung, begitu juga dengan mulut. Yang keenam itu ada external rotation, atau setelah kepala keluar atau terjadinya putar paksi luar. Nah, seperti ini. Janin akan menyesuaikan dengan sumbu janin. Kalau punggung sebelah kanan, janin akan berputar ke sebelah kanan. Jikalau ke sebelah kiri, janin akan berputar ke sebelah kiri, seperti ini. Nah, yang terakhir itu ada expulsion atau pengeluaran bahu dan tubuh janin, di mana setelah kepala dan bahu keluar, dilanjutkan dengan keluarnya tubuh janin, yang dimana hal ini akan lebih mudah melalui gerakan lateral dengan dorongan kontraksi uterus dan mengejan ibu. Nah, yang dimana ini bagian yang pertama keluar ialah bahu anterior, dan dilanjutkan dengan bahu posterior, dan dilanjutkan dengan seluruh tubuh janin. Beginilah proses mekanisme persalinan pada janin. Sekian dari saya, terima kasih.